Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi pagi hari ini gue bikin video Here We Go. Akhirnya Here We Go, gelandang ketiga Manchester United sudah ditemukan dan segera didatangkan ya, karena sudah Here We Go. Carlos Baleba ini dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Dengan Here We Go, kesepakatan sepenuhnya disetujui antara Manchester United dan Brighton setelah tawaran pertama ini ditolak. Jadi nilai transfernya itu adalah 65 juta pounds fixed money ataupun uang yang biaya transfer langsung ya. Sementara 5 juta pounds ini add-ons dengan ada sell on clause. Jadi total paketnya adalah 70 juta pounds. 70 juta pounds berarti hampir 80 juta euro. Kontraknya Carlos Baleba ini akan menandatangani 5 tahun dengan 1 tahun opsi perpanjangan lagi. Jadi strukturnya ini sama seperti Andre Santos dengan total durasi berarti kalau totalnya bisa sampai 6 tahun ya. Manchester United belum selesai di bursa transfer. Klub secara aktif masih mencari posisi bek kiri, dan pergerakan ini mungkin sangat kuat diperkirakan akan dilakukan selanjutnya oleh Manchester United. Lalu juga untuk posisi striker ataupun penyerang, ini juga merupakan posisi lainnya yang saat ini Manchester United akan lakukan. David Ornstein ini adalah jurnalis dari The Athletic yang pertama kali menginformasikan kalau Carlos Baleba akan bergabung dengan Manchester United dengan kontrak 5 tahun dan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Jadi totalnya bisa sampai 6 tahun. Dan medikalnya bahkan akan langsung dilakukan weekend ini ya, hari Sabtu, kabarnya demikian. Carlos Baleba, Laurie Whitwell sebelumnya mengatakan bahwa Carlos Baleba ini telah diberikan izin untuk melakukan perjalanan ke Manchester setelah Manchester United sepakat dengan Brighton terkait dengan biaya transfer, dan dia akan melakukan medical test ya dengan staf medis Manchester United. Jacobs-Ben menginformasikan bahwa kesepakatan ini bahkan bisa jadi diresmikan di weekend ini. Jadi Manchester United tidak menyia-nyiakan atau tidak ingin bergerak lambat. Mereka ingin bergerak cepat untuk memastikan Carlos Baleba, untuk meresmikan bahkan Carlos Baleba. Andy Mitten di salah satu podcastnya mengatakan bahwa kalau Anda menanyakan kepada saya sepekan yang lalu, saya akan mengatakan kalau Lewis Kelly adalah pemain Manchester United yang sedang dikejar betul-betul secara keras ya. Karena walaupun klub ini memiliki sinyal-sinyal yang bercampuran ataupun keadaan yang bercampuran terkait dengan keadaan Lewis Kelly. Lalu ada hal yang terjadi pekan ini dengan Carlos Baleba dan Brighton. Dan saat ini sepertinya Baleba akan bergabung dengan Manchester United. Dia ini pertama kali tertangkap radar secara publik ya, kalau memang diminati oleh Manchester United 1 tahun yang lalu. Lalu kesepakatan tidak terjadi. Brighton setelahnya memang ingin mendapatkan uang kurang lebih seperti yang mereka dapatkan untuk Caicedo, di mana kurang lebih 100 juta pounds. Manchester United tidak akan melakukan hal tersebut di bursa transfer tahun ini ya. Manchester United mengerti kalau akan sekitar 80 juta pounds untuk mendapatkan Baleba, dan ini berarti 20 juta pounds lebih murah daripada angka tahun lalu. Sang pemain ini sangat ingin bergabung dengan Manchester United. Kalau dari informasi yang didapatkan atau yang dikatakan oleh Andy Mitten, maka Manchester United bahkan akhirnya membayar lebih murah dari angka yang mereka proyeksikan sendiri untuk Carlos Baleba tahun ini, di mana tahun lalu angkanya itu ada pada 100 juta pounds, kurang lebih seperti itu.
dan mereka memberikan proyeksi di 80 juta pounds maksimal untuk Carlos Baleba tahun ini, musim ini. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan di angka yang kurang dari itu ya. Dengan biaya paketnya ini secara total adalah 70 juta pounds. Jadi ini masih sekitar 10 juta pounds lebih rendah daripada proyeksi Manchester United sendiri. Bagaimana situasinya? Ya menurut gue oke, memang pastinya ada concern, ada kekhawatiran atau ada perhatian terkait dengan kondisi Carlos Baleba, dan itu mungkin terkait dengan cederanya ya. Kabarnya dia ada cedera saat ini, tapi dikabarkan juga sebelumnya ini bukan cedera yang parah yang akan membuat dia ini ya absen dalam jangka waktu lama atau seperti apa. Dan Manchester United juga akan melakukan medical test terkait dengan Carlos Baleba. Kalau memang situasinya dinilai mengkhawatirkan, ya Manchester United sudah memiliki contoh ya dengan Ederson, bagaimana ketika klub menilai oke, ini akan mengkhawatirkan, lalu klub ini membatalkan kesepakatan tersebut. Gua pikir ini juga merupakan sebuah pesan yang penting bagi klub ataupun pemain yang Manchester United minati pemainnya, bahwa walaupun kesepakatan verbal atau seperti apa sudah disepakati, tapi ketika memang proses itu tidak lolos, terutama terkait dengan medis, ya Manchester United bisa membatalkan. Terkait dengan situasi apakah Carlos Baleba akan bermain baik di Manchester United atau seperti apa, gue ingin melihat dulu jadi secara individu ya, bahwa memang pemain ini 2 ataupun 3 musim yang lalu bermain luar biasa bersama dengan Brighton di Premier League. Pemain muda tampil di Premier League, salah satu kompetisi elit tertinggi dengan tingkat kompetisi juga menurut gue sangat ketat ya, bisa menunjukkan hal yang positif, menunjukkan potensi, menunjukkan kemampuan yang baik. Lalu Manchester United menangkap radar tersebut setahun yang lalu. Artinya minat itu sudah ada, deteksi. Manchester United sudah menganalisa dan menyimpulkan, oke, Carlos Baleba ini cocok untuk Manchester United. Itu setahun yang lalu. Lalu mereka tidak bergerak ya, karena alasan finansial, bukan karena alasan teknis. Dan setelahnya kita tahu bahwa musim lalu ini kan Baleba permainannya drop kurang lebih seperti itu. Sampai Manchester United saat ini yang mencari gelandang ketiga, akhirnya bisa mengamankannya. Nah, pertanyaannya tentu juga misalnya kenapa Baleba didatangkan terakhir, kenapa tidak pertama, kenapa Andre Santos duluan, kenapa setelahnya Youri Tielemans. Ya menurut gua mungkin terkait juga dengan keadaan ataupun strategi, di mana Manchester United tahu bernegosiasi dengan Brighton ini selalu sulit. Mereka punya pengalaman itu langsung ya, pengalamannya tahun lalu, sehingga mereka betul-betul menunggu momentum yang tepat, waktu yang pas untuk mereka meluncurkan tawaran. Informasi yang juga sudah diungkapkan sebelumnya bahwa sang pemain ini sangat ingin bergerak ke Old Trafford. Ini juga merupakan salah satu faktor besar di mana akhirnya kesepakatan ini bisa diraih. Dan menurut gue, balik lagi ketika ditanyakan misalnya apakah bagaimana gue melihat Baleba akan bagus atau tidak di Manchester United, ya secara individu dia bagus. Secara individu dia bagus, dia memiliki karakter yang berbeda dari pemain-pemain yang sudah ada di posisi pivot saat ini di Manchester United. Dan kalau kita lihat ya, bagaimana ada 4 pemain di sana, Youri Tielemans, Carlos Baleba, Andre Santos, dan juga Kobbie Mainoo, di mana 3 adalah pemain muda ya, lalu 1 pemain yang bisa dibilang pemain senior. Persaingan sangat ketat menurut gue di posisi situ, di posisi gelandang pivot ini. Tidak mudah untuk bisa mendapatkan posisi di starting 11. Butuh konsistensi, bukan hanya butuh kemampuan tapi juga butuh konsistensi. Jadi yang gue harapkan atau ya yang gue harapkan terjadi ya, bahwa memang persaingan ini akan bahkan terjadi dari Carrington. Jadi pemain ini akan terpacu untuk berada di kapasitas tertingginya bahkan dari lapangan latihan. Baleba sendiri sudah memiliki pengalaman di Premier League, dia memiliki daya jelajah yang tinggi, dia memiliki kemampuan umpan yang bagus, duel yang bagus, tackling yang bagus, dan dia masih muda. 3 gelandang tadi gue katakan juga masih muda ya, sehingga nampaknya Manchester United ini tidak hanya melihat periode saat ini saja, tapi juga periode-periode selanjutnya. Sekaligus dengan selesainya Manchester United merekrut 3 gelandang, ini bisa dikatakan inilah akhir dari prioritas
musim panas kali ini, perbaikan di lini tengah. Musim panas tahun lalu, perbaikan di lini depan. Dan musim panas tahun ini, perbaikan di lini tengah. Setelahnya baru akan bergerak ke lini lainnya. Mungkin musim depan akan seperti itu. Tapi ketika Manchester United memperbaiki lini tengahnya, Manchester United juga tidak berhenti di situ ya. Mereka juga berusaha untuk memperkuat posisi-posisi lain seperti tadi dikatakan oleh Fabrizio Romano juga. Lini belakang bek kiri ini menjadi prioritas selanjutnya juga bagi Manchester United, dengan kemungkinan posisi striker pun juga demikian. Tapi memang garis besarnya kita bisa lihat ya, 3 pemain datang di satu jendela bursa transfer untuk posisi yang sama, tengah bagian pivot juga. Ini membuktikan atau memperlihatkan jelas bahwa Manchester United mau melakukan semacam kayak perbaikan, semacam kayak revolusi betul ya di lini tengah untuk memperbaiki skuad ini secara keseluruhan, dan itu dilakukan secara bertahap. Mudah-mudahan sukses Carlos Baleba, pemain yang memang sangat ingin bergabung dengan Manchester United dan sudah sebenarnya ini diproses, ditangkap oleh radar Manchester United dari musim lalu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa gabung IVL. Jangan lupa bagi yang suka UFC juga ada Sobat UFC, main-main ke channel gua lainnya. Instagram juga jangan lupa follow Instagram gua. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.